fisika dasar. Materi yang akan saya bawakan adalah dinamika rotasi. Soal pertama, sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 4 rad per second. Karena pengaruh dari luar, roda mendapatkan perlambatan sudut sebesar 2 rad per second kuadrat, sehingga roda berhenti. Besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik di tepi roda dari mulai bergerak sampai berhenti adalah, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Omega 0-nya sama dengan 4 rad per second, omega T-nya sama dengan 0 rad per second, dan alfanya sama dengan min 2 rad per second kuadrat. Ini min karena perlambatan. Oke, ditanyanya adalah theta, yaitu besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik di tepi roda, dari mulai bergerak sampai berhenti. Kita pakai rumus, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alfa dikali theta. Tinggal kita substitusiin, 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikali theta. Jadi 0 kuadrat sama dengan 16 ditambah min 4 dikali theta. 4 tetanya kita pindahin ke kiri, jadi plus 4 theta sama dengan 16. Theta sama dengan 16 per 4, hasil akhirnya theta sama dengan 4 rad. Untuk hal selanjutnya adalah materi torsi atau momen gaya. Berikut soalnya. Sebuah batang dengan panjang 4 meter seperti pada gambar. Jika OA sama dengan 2 meter, OA-nya 2 meter, AB sama dengan BC sama dengan 1 meter. A ke B ini 1 meter, B ke C ini 1 meter. Masa batang diabaikan, maka besar momen gaya pada poros A. Oke, berarti dia nanya skema torsinya ya, atau torsi totalnya. Kita tulis dulu ketahuinya OA sama dengan 2 meter, AB sama dengan BC sama dengan 1 meter. Nah, kita pakai patokan poros di A dengan min jika searah jarum jam. Kalau misalkan si batangnya muter searah jarum jam, berarti dia min. Dan plus jika dia berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau dia muter berlawanan arah jarum jam, dia jadinya plus. Oke. Untuk F1-nya itu 10. Nah, kenapa kita bisa ambil F1 juga? Karena syarat untuk gaya dari si torsi ini harus tegak lurus sama si porosnya. Porosnya kan di A nih. Karena si F-nya ini, F1-nya tegak lurus, berarti kita ambil F1. Nah, kita lihat lagi nih, mana nih yang tegak lurus? F3. Berarti kita ambil F3-nya sama dengan min 10, karena dia muternya searah jarum jam. Untuk F4-nya, karena F4-nya ini miring, jadi kita harus lurusin dulu. Ada yang tegak lurus, ada yang searah nih, kalau kayak gini. Nih, kita lihat. F4Y-nya itu kan setegak lurus. Berarti dia masuk nih ke sini. Untuk F4X-nya kan karena dia sejajar sama si poros, jadinya dia nggak masuk. Tapi kenapa bisa sin? Kenapa bisa F4Y itu sin? Karena kalau misalkan dia jauh dari sudut, berarti dia sin. Kalau dekat, dia cos. Ingetin aja, jadi kalau cos itu dekat. Kalau ngekos itu pasti dekat sama kampus. Jadi cos dekat. Nah, gitu cara hafalnya, biar gampang. Oke, jawab. Torsi sama dengan sigma F kali R. Jadi, kita masukin nih gaya-gaya yang udah kita punya. F1 dikali OA. Nah, rumus torsi sendiri itu gaya dikali lengan gayanya. Nah, OA nih, lengan gaya untuk F1, jarak dari gaya sampai ke poros OA. Setelah itu F3 dikali AB. F3 dikali AB. Nah, ini jaraknya dari F3 ke poros itu kan AB, berarti kali AB. F4 dikali AC. F4 dikali AC. Dari sini ke sini itu AC-nya. Oke, tinggal kita substitusin deh.
F1-nya 10 dikali OA-nya 2, terus F3-nya min 10, AB-nya 1, F4-nya 10 dikali AC-nya 2. Jadi 2 ditambah min 10 ditambah 20. Hasil akhirnya 30 Nm berlawanan arah jarum jam. Itu. Sekian. Terima kasih.